Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Pemirsa, Abdillah Thoha, penasehat Wakil Presiden periode 2009 hingga 2014 sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional mengirim surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Surat terbuka ditulis karena cintanya kepada tanah air dan hormat kepada Jokowi sebagai kepala negara. Namun surat terbuka ini juga bisa sebagai kritik untuk Presiden. Surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang saya hormati, surat terbuka ini saya tulis karena cinta saya dari dalam lubuk hati kepada tanah air dan hormat saya kepada Bapak sebagai kepala negara. Bapak bisa membacanya sebagai kritik, tetapi saya tidak ragu karena Bapak pernah bilang langsung kepada saya bahwa Bapak tidak keberatan dikritik karena kritik adalah masukan bagi Bapak. Saya juga percaya bahkan kritik dari seorang kawan itu tujuannya agar kawan kita tidak terjerumus. Dengan memuji terus-menerus, maka justru kawan kita akan jatuh terjerembab. Seperti Bapak tahu, saya pada mulanya adalah pendukung kuat Bapak. Bahkan pernah mengedarkan selebaran terkenal yang berjudul 10 alasan mengapa saya memilih Jokowi di periode pertama. Begitu pula pada periode kedua, saya menjadi pendukung Bapak. Meski saya tidak pernah masuk tim resmi kampanye Bapak. Namun demikian pada periode 2, saya dapati presiden saya telah banyak berubah dan banyak membuat kesalahan. Umpamanya dalam penempatan pembantu-pembantunya, lemah dan tebang pilih dalam penegakan hukum, mengusung kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok pemodal termasuk modal asing. Juga menghalangi partisipasi publik dalam proses berbagai undang-undang yang penting. Dan banyak hal lagi yang pernah saya tulis dan tidak akan saya ulangi di sini. Tapi yang utama dan terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa di ujung jabatan Bapak, Presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita, sehingga demokrasi yang dengan susah payah dan korban jiwa telah dibangun di negeri ini oleh anak-anak muda pada revolusi atau reformasi tahun 1998, sekarang menurut pendapat saya dalam keadaan bahaya menuju keruntuhan. Yang saya maksud adalah dalam setahun terakhir ini Bapak tidak lagi konsentrasi pada pekerjaan utama yang dimandatkan rakyat yang harus diakui telah mencapai berbagai kemajuan yang menggembirakan, tetapi telah bermanuver untuk merusak demokrasi, antara lain dengan pembatasan jumlah calon presiden oleh undang-undang, dan ada berbagai perilaku aib yang membahayakan demokrasi, baik langsung oleh Bapak sendiri maupun oleh pembantu-pembantu Bapak yang dekat dan bekerja di istana, yang tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan dan restu dari orang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Presiden RI. Seperti kita ketahui, meski undang-undang dibuat di DPR, namun tidak akan menjadi undang-undang tanpa kesepakatan dan persetujuan eksekutif yang ikut bersama menyusunnya. Saya ingin mengingatkan bahwa korupsi itu bukan sekadar korupsi uang saja, tetapi ada korupsi dalam bentuk lain. Presiden Jokowi diberi mandat oleh rakyat untuk bekerja sepenuh waktu untuk sebesar-besar manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Tetapi ketika Presiden menggunakan waktunya dan fasilitas serta simbol negara untuk bermanuver politik bagi keuntungan dirinya atau kelompok yang dekat dengannya atau keluarganya, maka sebenarnya beliau telah terperosok ke dalam perbuatan koruptif yang hukumnya haram. Saya yakin Bapak adalah seorang Muslim yang baik dan religius.
Oleh karena itu saya akan mengingatkan hal ini dari sudut pandang agama Islam juga. Dalam Islam, istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah sangat dikenal. Artinya akhir yang baik dan akhir yang buruk. Biasanya diartikan bahwa akhir yang baik, husnul khotimah, sebagai mati dalam keadaan beriman. Dan sebaliknya su'ul khotimah, mati dalam kondisi menolak kehadiran ilahi. Namun husnul khotimah bisa juga diartikan ketika seseorang konsisten dan banyak melakukan kebaikan sampai akhir hayatnya. Sedang su'ul khotimah adalah mereka yang mulanya baik tetapi di penghujung hidupnya terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka yang berada dalam kerugian besar yang sangat merugikan dirinya, baik bagi kehidupan di sini seterusnya maupun kehidupan berikutnya di akhirat nanti. Seperti kita ketahui, hidup kita di sini ini hanya sementara. Hidup kita yang panjang nanti ada pada tahap berikutnya, yaitu di akhirat. Bahkan kita disarankan untuk tidak memberi nama anak kita yang baru lahir dengan nama orang besar sebelum orang itu wafat. Sebab tidak sedikit orang hebat yang memulai sesuatu dengan baik, menjadi terkenal dan dikagumi, tetapi pada ujung hayatnya sebelum wafat dia telah melakukan perbuatan buruk, dan itulah yang diingat oleh masyarakat. Dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden bulan Februari tahun depan, tugas seorang presiden adalah memastikan bahwa pemilu dan pilpres itu berjalan dengan damai, adil, dan jujur. Bukan ikut campur di dalam menentukan siapa yang boleh ikut di dalam kontes presiden maupun yang tidak boleh karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan kelompok. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang dituju oleh Presiden Jokowi sehingga ada kandidat yang terang-terangan dihalangi untuk maju sebagai capres. Orang bertanya apakah Pak Jokowi takut bila calon itu menang bisa membongkar rahasia-rahasia yang membahayakan dirinya, atau ini hanya sebuah ego bahwa presiden mendatang harus melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi seluruhnya, baik program-program itu dinilai tepat maupun dinilai tidak menguntungkan rakyat banyak. Satu hal lagi sebagai akibat dari campur tangan penguasa tertinggi di Indonesia ini dalam pemilu dan pilpres, bisa juga menimbulkan bahaya hilangnya kedamaian di negeri ini, menimbulkan chaos, pemberontakan dan sebagainya, seperti reformasi tahun 1998 yang mengakibatkan kerusakan, pembakaran dan hilangnya nyawa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari bencana itu. Perlu saya ingatkan meski tidak banyak, tetapi masih ada waktu untuk Bapak berubah dan memperbaiki diri segera. Menjadikan Presiden Jokowi sebagai penguasa tertinggi yang menjamin kelancaran perjalanan pemilihan umum dan pilpres mendatang dengan damai, adil, dan jujur. Menjadi presiden yang mewariskan legasi yang kosong dari catatan buruk, melanjutkan pulang ke Solo dengan hidup tentram dan bahagia bersama keluarga tanpa rasa bersalah. Untuk itu dengan hormat saya imbau Bapak menghentikan segera manuver-manuver politik Bapak dan pembantu-pembantu Bapak yang secara kasat mata sangat merugikan perjalanan demokrasi di negeri kita. Apalagi sekarang dengan undang-undang yang ada, rakyat tidak bebas memilih siapa presidennya, karena calon-calon presiden itu telah ditentukan oleh undang-undang yang memberi monopoli kepada partai atau gabungan partai yang memiliki jumlah suara minimal 20% kursi di DPR. Mudah-mudahan Allah membantu Bapak untuk sadar diri dan yakin bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada diri Bapak adalah mandat untuk kebaikan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok dan konco-konco yang banyak mengambil keuntungan dari perjalanan pemerintah selama ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dengan menolong penguasa tertinggi di negeri ini agar kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diakhiri dengan husnul khatimah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jalan yang berakhir dengan baik dan dicatat dalam sejarah manusia maupun dalam catatan Allah sebagai amal
yang ganjarannya surga. Amin. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mulai menindaklanjuti laporan kepada Hakim MK. Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, Jimli Asidik mengatakan, saat ini akal sehat sudah dikalahkan oleh akal bulus dan fulus. Jimli menjelaskan akal bulus yakni soal jabatan dan akal fulus soal kekayaan. Selain itu, akal sehat juga sedang terancam oleh dua iblis yakni iblis kekuasaan dan kekayaan. Dan yang membuat sejarah itu ya saudara-saudara ini yang melapor ini. Gitu loh. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur begitu, ya jangan marah-marah juga di sini. Terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa ponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Buming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Karena ini berkaitan dengan konflik benturan kepentingan Yang Mulia. Sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Enak jadi anak presiden. Enak gak Bang Masinton? Ya enak banget. Iya kan? Udah anak presiden, paman, ketua MK lagi. Udah lengkap sudah. Lengkap sudah. Oke, artinya Apa? terganggu tidak PDIP dengan Prabowo Gibran? Enggak lah. Itu kan hak masing-masing setiap warga negara gitu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, kenapa saya pakai kemeja hitam ini menampakkan bahwa ini saya ikut dengan Pak Arief Hidayat yang sedang berkabung dengan MK. Artinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Putusan MK kemarin itu mengkonfirmasi ya bagaimana sistem dan aturan yang sudah kita sepakati dengan mudah itu ditabrak. Ini kan sebenarnya putusan MK itu saya selalu katakan ini adalah bagian dari upaya politik pelanggengan kekuasaan. Dan itu nyata. Ini kan bukan desain yang tiba-tiba. Putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini by design. Ini skenario itu 3 periode tertolak, setengah periode yaitu penundaan pemilu tertolak. Kemudian melipir menggunakan tangan. Yang sesungguhnya institusi ini harus kita jaga karena dia adalah garda terdepan untuk menjaga konstitusi kita. Tapi apa? Putusannya bukan putusan yang konstitusional menurut saya dan bukan berdasar atas pertimbangan konstitusi. Tapi putusan itu lebih pada putusan tiran menurut saya. Maksudnya putusan demi Putusan anak yang presiden tirani lagi-lagi? itu. Putusan demi anak presiden lagi-lagi? Ya, putusan itu tidak berdiri sendiri saya katakan. Ini rangkaian tadi desain lama ya. Oleh siapa desain itu? Ya saya udah sampaikan kok. Siapa desainnya? Saya pernah tolak bagaimana upaya kelompok oligar yang menggunakan tangan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan kaum oligar tadi itu. Saya udah sampaikan itu lama, bahkan viral. Tahun lalu saya udah sampaikan itu. Dan terjadi Pak, terkonfirmasi semua. Nah ini yang bagi kita, demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Itu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan
dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.